pulang, males. Kok males sih? Besok loh, minggu besok loh. Kan masih bisa minggu besok. Kenapa harus sekarang? Biar cepet selesai loh. Banyak loh materi dulu. Aku males kok. Makasih Van. Aku pulang dulu. Makasih. Semua orang gak bisa. Tahu matkul susah. Banyak materinya, bagiannya. Banyak yang nggak bisa. Males. Setelah melihat cuplikan video tadi, kita dapat simpulkan bahwa seseorang itu dapat merasakan stres dan emosi yang tidak stabil. Penyebabnya itu bisa dari lingkungan pertemanan, masalah keluarga, dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Nah, dari penyebab itu, seseorang itu bisa merasakan marah, sedih, kecewa, dan yang paling fatal itu bisa putus asa. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang wajar bagi kehidupan manusia. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengelola emosi tersebut agar tidak berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Mengelola emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan yang sedang dialami sehingga dapat merespon suatu situasi dengan cara yang tepat. Mengelola emosi bukan berarti menekan atau menghilangkan emosi, melainkan mengekspresikan secara sehat. Ketika seseorang mampu mengelola emosi, ia akan lebih mudah berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, serta menjaga hubungan baik dengan orang lain. Lalu bagaimana cara mengelola emosi ketika sedang mengalami perasaan yang tidak baik atau stres? Langkah pertama adalah mengenali emosi yang sedang dialami, dirasakan. Nah, terkadang kita merasa marah, padahal sebenarnya yang kita rasakan adalah kecewa, lelah, atau cemas. Dengan mengenali penyebab emosi tersebut, kita akan lebih mudah mencari solusi yang tepat. Langkah kedua adalah memberikan waktu untuk menenangkan diri. Saat emosi sedang memuncak, kita menghindari untuk mengambil keputusan atau berbicara dengan nada tinggi. Untuk langkah ketiga, kita bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik. Jangan memendam emosi terlalu lama, tetapi sampaikan kepada orang yang kita dapat percaya, seperti guru, konselor, orang tua, teman. Berbicara dengan orang lain seringkali membuat beban terasa lebih ringan dan membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat melakukan aktivitas yang positif untuk mengurangi stres kita, seperti olahraga, membaca buku, mendengarkan musik, hal-hal yang kalian sukai. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut dapat membantu menenangkan pikiran sekaligus menguatkan suasana hati kita. Dalam dunia pendidikan, kemampuan mengelola emosi itu sangat penting. Peserta didik yang mampu mengendalikan emosi akan lebih mudah berkonsentrasi dalam pembelajaran, mampu bekerja sama dengan temannya, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu proses pembelajaran, menurunkan prestasi, kemudian dapat memicu konflik dengan orang lain. Disinilah peran bimbingan konseling menjadi sangat penting. Guru BK tidak hanya membantu peserta didik ketika memiliki masalah, tetapi juga membimbing mereka agar mampu mengenali diri, mengelola emosi, mengatasi stres, serta mengembangkan keterampilan sosialnya. Melalui layanan bimbingan maupun konseling, peserta didik diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih bijaksana. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa setiap orang pasti pernah mengalami stres dan emosi yang negatif. Hal itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar mengenali, menerima, dan mengelola emosi tersebut dengan cara yang sehat. Dengan kemampuan mengelola emosi yang baik, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga mampu membangun hubungan yang lebih baik.
meningkatkan prestasi belajar, dan menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Terima kasih.